Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di Weekly Stock Analysis, yaitu saham-saham hasil voting terbaik pilihan Bapak Ibu. Jadi saya asumsikan bahwa ini adalah 5 saham yang Bapak Ibu pilih, yang terbaik untuk kita analisa lebih detail dengan penutupan data terakhir. Ya, jadi alert-alert yang kita voting ini adalah alert yang muncul dari hari Senin sampai hari Kamis. Dan kita akan bahas dengan penutupan hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Baik. Berikut ini adalah weekly review-nya, Bapak Ibu. Dari tanggal 14, ya, kita ada kebetulan banyak juga alertnya. Minggu ini juga, kalau kita lihat marketnya masih bergerak sangat baik weekly-nya. Kita mulai dari Wifi, Goto, Antam, BRMS, Java, dan sampai Aces. Itu adalah alert yang muncul dari tanggal 14 sampai tanggal 18. Tetapi untuk penutupan tanggal 18, kita sudah buatkan di after market close ya. Videonya sudah ada. Bapak Ibu bisa nonton. Nanti dari sekian banyak ini ya, dari tanggal 14 sampai 17 kan ada lebih dari 10, kita pilih 10 saham. Saya pilih 10 saham dan dari 10 itu Bapak pilihlah masing-masing one man one food ya, one food. Jadi nanti yang 5 saham dengan food pilihan terbanyak akan kita bahas lebih detail dengan penutupan tanggal 18. Jadi dia akan update dengan tanggal 18 ya. Oke, Bapak Ibu, ini dia. Sekali lagi disclaimer-nya on-nya. Bapak Ibu bisa akses nanti Telegram bot-nya. Linknya ada di deskripsi video. Dan untuk votingnya ada di Telegram channel. Juga linknya ada di deskripsi video. Untuk after market close tanggal 18 Oktober 2024, yaitu hari Jumat, kita sudah ada videonya. Sebelum Bapak Ibu menonton weekly stock analysis ini, ada baiknya menonton after market close-nya. Nanti saya akan masukkan ke deskripsi video karena kita menggunakan end of day-nya penutupan tanggal 18. Kalau tidak salah dia positif 3,2 atau positif berapa ya? Regional juga ini ya Bapak Ibu. Positif 0,32 ya. Nah, berikutnya informasi workshop Bapak Ibu untuk kelas advance. Saya lupa ini. Informasi workshop untuk kelas basic kita minggu depan ya. Nanti sore atau besok untuk trading as business batch 35 saya akan kirimkan materinya via email. Sabtu depan kita bertemu. Untuk kelas advance-nya hanya ada satu di bulan November Bapak Ibu, yaitu volume price analysis and wake off method. Oh, ini dia informasinya untuk kelas basic. Batch 35 kita akan adakan hari Sabtu depan, nanti sore atau nanti malam atau besok. Biasanya hari Senin saya akan mengirimkan materialnya lewat email ya. Jadi sampai bertemu nanti Sabtu depan. Berikut ini hasil votingnya Bapak Ibu ya. Jadi saya sudah tutup, kebetulan lebih cepat nutupnya karena supaya kita lebih cepat melakukan analisa. Saya rasa 150 suara ini termasuk yang terbanyak ya. Jadi sebelumnya maksimum 140, 130 sudah mentok. Sekarang kita yang memberikan suara ada 150. Mungkin beberapa orang terlanjur punya ya, atau beberapa orang seperti Antam ini sudah ada tutorial trading plan-nya, SMGR sudah ada tutorial trading plan-nya. Hingga aktivitas untuk buy-nya juga banyak yang megang artinya. Jadi kalau sahamnya memang lagi dipegang, ingin mendapatkan second opinion, Bapak Ibu bisa vote, mudah-mudahan menjadi yang terbanyak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu yang sudah memilih saham-saham ini. Baik itu dia Java, ada yang pilih MAPI, lalu ada yang Auto, lalu yang Goto atau Wavy. Tapi sayangnya dari 5 terbanyak itu, dari 150 vote ini, kita akan terpilih 5 saham yang terbanyak. Kita akan membahas pertama saham Semen Indonesia. Sebanyak 16% vote-nya, 24 suara. Lalu ada Antam peringkat kedua, 13%, 19 suara. Lalu BRMS 12%, 18 vote ya. Energi Mega Persada 12%, 18 vote juga, sama dia. Ini sama-sama Bakri juga. Lalu ada Bank Neo Commerce 12%, 17 vote. Sebenarnya Goto ini juga hampir-hampir, tapi dia tetap kurang dan kita cuma bahas 5 saja supaya tidak berkepanjangan.
Nanti Bapak Ibu, walaupun sahamnya tidak dianalisa, silahkan lakukan analisa sendiri. Bapak Ibu ikuti step by step-nya, akses robotnya, bisa belajar untuk melakukan analisa ya. Oke, apa bedanya aftermarket close dengan weekly stock? Jadi kalau aftermarket close tentu datanya adalah end of the data pada hari itu, atau kalau di hari Jumat biasanya kita mundurin menjadi weekend, berarti data terakhir. Kedua, analisis aftermarket close kita akan melihat dengan data yang terbaru adalah untuk pertama kita mencari screening apakah saham yang ada saham baru, alert baru, yang rekomendasi baru, kita bisa lakukan detail analisa untuk kemudian kita buat trading plan-nya. Lalu kedua, umumnya kita membahas seluruh chart ya, chart by chart, dan fokusnya adalah membuat trading plan, dan kalau sudah punya menaikkan stop loss. Kalau memang dia lagi berlawanan, kita fokus untuk merapatkan stop loss. Sementara kalau di weekly stock analysis, pertama acuan kita tentu mengacu lebih besar ke weekly chart ya. Karena memang biasanya di pasar saham Indonesia itu Wyckoff strukturnya itu lebih terbaca di time frame weekly. Nah, di weekly stock analysis juga kita akan fokus melihat struktur Wyckoff price cycle-nya ini sudah seperti apa gitu. Jadi kita akan lihat apakah dia fase akumulasi, fase distribusi, fase marking up atau marking down. Nah, ini sekilas saya berikan teorinya Bapak Ibu tentang Wyckoff market structure atau Wyckoff market price cycle. Pertama, Wyckoff itu dia fokus ke dua event utama. Pertama disebut dengan event akumulasi, fase akumulasi, di mana di dalamnya ada fase lah. Ini bingung juga kalau disebut fase atau apa ya. Mungkin cycles lah ya. Cyclesnya adalah cycles akumulasi, di mana menurut buku Wyckoff terjadi akumulasi oleh strong hand dan terjadi distribusi oleh weak hand. Ya, bisa baca di buku Wyckoff apa itu strong hand dan weak hand. Intinya kalau strong hand itu adalah boleh dikatakan sebagai bandar. Maka dia biasanya didahului oleh preliminary support. Dia akan ada support yang pasti dijebol. Lalu dia akan ketemu di fase A disebut dengan selling climax, auto release, secondary test. Nah, ini disebut dengan change of character. Lalu kita akan masuk ke fase cause, sebab dan akibat, hukum ke 3 Wyckoff kalau nggak salah, atau hukum kedua. Maka fase B kita akan menemukan sign of weakness, sign of strength. Lalu kita akan bertemu di fase C. Kalau kita beruntung kita akan namanya spring. Dia akan naik. Biasanya ini divalidasi dengan volume besar. Fase D biasanya kita menemukan the best time for buying. Dan dia turun memberikan second chance to buy, yaitu kita akan menemukan namanya backup atau last point of supply. Nah, dia akan naik ke atas, lalu dia akan masuk ke marking up. Di sini fase E itu sudah marking up. Nah, yang kita analisa ada gini. Jadi menarik juga nih ya. Saya sebentar. Ini menjawab pertanyaan sebentar ya. Kalau nggak ada bukti nggak enak juga, sebentar. Ya, jadi dengan memahami Wyckoff structure ini kita akan tahu ya, kita analisa kita sekarang berada di struktur di fase mana. Nah, maka kita akan tahu nanti arahnya mau kemana saham ini. Ini menarik karena untuk menjawab ada pertanyaan di YouTube nih. Kalau nggak salah begini pertanyaannya. Kayak dari analisa nggak bisa tahu ya akan mengarah ke atas atau ke bawah. Kalau Bapak dan Ibu praktekkan Wyckoff ini, ya tahulah mau kemana, kan kita punya guidance. Nanti kita cocokkan dengan Wyckoff ini. Ya gitu ya. Jadi saya suruh praktekkanlah ilmu volume price dan Wyckoff-nya pakai board chart-nya ya. Ya gitulah jawabannya macam-macam. Jadi kalau memang mau paham ya harus paham Wyckoff-nya dulu. Kita harus Wyckoff, lalu kita analisa menggunakan board chart-nya. Begitu loh. Ini untuk menjawab pertanyaannya yang ini. Jadi kalau ditanya, kalau udah analisa ini kita tahu nggak sahamnya mau kemana? Ya tahu, karena kita punya struktur Wyckoff-nya jadi acuan. Tinggal kita analisa kita berada di mana ya gitu. Kan kita tahu kalau ada alert dia lagi fase akumulasi, pasti berikutnya kalau nggak dia marking up, tergantung yang mana ya. Kalau dia break new berarti dia marking up, kalau dia break low sesuai teori dia marking down. Begitu juga kalau kita lagi buying climax, ya kita akan tahu kita akan berikutnya ada auto rally, berikutnya akan ada secondary test. Jadi kan menjawab pertanyaannya
Nggak bisa tahu, ya bisa tahu lah. Kalau bisa baca market, kalau ilmunya cukup. Kalau ilmunya nggak cukup, ya pasti bengong-bengong. Makanya silahkan ditonton dulu tutorialnya atau baca buku Wake Up ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau udah fase B, kita akan tahu nih. Kalau dia ada uptrust, maka dia akan turun. Nah, kan terjawab. Kita tahu mengarah kemana. Nanti di chat VPN-nya akan dijelasin siapa tahu ada uptrust, apa segala macam. Begitu ya. Nah, jadi kalau kita acuannya ke Wake Up, jadi ilmunya juga tidak magic. Ini sudah ada ilmunya. Oke, kalau kita detailkan lagi untuk memperjelas mungkin ilmunya kurang juga, saya tambahkan ilmunya di sini. Jadi fase wake off itu ada disebut dengan fase akumulasi, ada fase marking up, ada distribusi, dan marking down. Kalau sudah marking up, kita akan tahu akan terjadi distribusi dengan syarat-syarat tertentu ya, ada buying climax gitu. Kalau udah saat distribusi, kita akan tahu dia akan marking down kalau kita sudah menemukan uptrust dan kalau kita menemukan the best time for buying. Misalnya kalau akumulasi kita akan menemukan the best time for buying. Biasanya dia akan memberikan second chance to buy. Kan kita tahu kalau udah begini ya akan ke atas. Tinggal teorinya aja dipelajari. Nah, misalnya distribusi kalau dia sudah the best time for selling, ya kita tahu dia akan turun karena dia sudah the best time for selling lalu akan memberikan second chance to sell. Begitu. Cuman kalau nonton di YouTube, tadi kan katanya kalau cuma nonton YouTube itu kayak orang berenang, tapi belajar berenang lewat video gitu. Ya tetap nggak bisa berenang, harus cemplung ke kolamnya. Baik, kita pindah ke Telegram bot untuk menganalisa saham-saham pilihan Bapak dan Ibu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram botnya. Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Linknya ada di deskripsi video. Di sini saya menggunakan Telegram desktop. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan bot ini, Bapak Ibu silakan ketik help. Nah, kalau banyak pertanyaan memang karena belum dicoba ya, Bapak Ibu harus coba. Ini ada perintah-perintahnya, nanti Bapak Ibu bisa ikuti. Ada banyaknya sampai tool untuk screening juga. Dan yang penting di sini ada tutorialnya. Bapak Ibu ketik tutorial, slash tutorial. Nah, di sini ada yang bertanya, alat robot itu apa sih? Algoritmanya apa? Di sini ada videonya. Lalu kalau misalnya kita menggunakan tutorial speedometer, di sini ada tutorialnya. Bapak Ibu tonton dulu. Nah, ada yang mau belajar Wyckoff struktur supaya paham market akan bergerak kemana, bagaimana membaca market, bisa tonton tutorial ini, volume price analisisnya. Tapi kalau mau detailnya, Bapak Ibu bisa ikut workshop volume price analysis karena di sini saya cuma ambil sedikit saja 10% lah maksimal. Juga sinyal-sinyal yang ada di volume price analysis bisa pakai belajar di sini. Nanti kalau mau belajar VBP untuk melihat supply and demand, Bapak Ibu bisa tonton tutorialnya. Lalu misalnya mengatur portofolio supaya koreksi kecil bisa pakai ini, namanya PCM. Lalu untuk belajar trading plan, nah ini juga bisa ini kalau mau melihat screening hajar kanan hajar kiri bisa pakai di sini. Tutorialnya sudah ada ya. Ada beberapa tutorial yang belum terupdate oleh saya, nanti kalau punya waktu akan saya buatkan. Sekarang untuk saham pertama yang terpilih adalah Semen Indonesia atau SMGR. Nah, jadi kalau SMGR sekarang Bapak Ibu baru tonton, saya sarankan supaya tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu tonton dulu tutorial trading plan-nya. Ya, di subscriber di Telegram channelnya atau di YouTube-nya sini Bapak Ibu sudah lihat pada tanggal 11 Oktober minggu lalu kita sudah buat tutorial trading plan untuk Semen Indonesia. Artinya apa? Kalau kita sudah buat tutorial trading plan, kalau ada yang bilang, Pak analisanya ini kok nggak bisa tidak tahu arahnya naik atau turun. Nah, kalau sudah ada tutorial trading plan, berarti kita sudah tahu dia akan naik. Cuman kan ada 1% atau 0,5% saham Semen Indonesia ini juga bisa turun ya, tidak ada 100% pasti di pasar saham. Karena itu kita harus buat plannya, siapa tahu tidak sesuai dengan analisa kita. Tetapi kalau apakah kita tidak tahu nih analisanya bisa naik, ya sudah ada trading plan-nya, tentu kita berharap sahamnya naik karena kita sudah beli, oke? Kalau sekarang bagaimana? Ya mungkin sudah bukan the best time for buying lagi, mungkin sudah second chance to buy atau third chance to buy, malah sudah tidak ada kesempatan untuk buy karena ada kesempatan untuk marking up, udah fase marking up karena fasenya berikut sudah lewat ya untuk yang
the best time for buying. Kalau beli itu bukan the best time lagi. Jadi memang harus ditonton dulu ya tutorialnya selengkap. Kalau nontonnya setengah-setengah memang jadi bingung ya, jadi setengah-setengah. Karena memang di setiap video tidak bisa dianalisa lengkap, waktunya terbatas. Oke, kita lihat sekarang saham Semen Indonesia. Kita cek alertnya. Apakah fresh? Ya. Ini untuk alert semua ya. Kita lihat alert SMGR, Semen Indonesia. Nah, untuk Semen Indonesia, kapankah untuk membelinya? Kita lihat. Belinya itu, Bapak Ibu, dia freshnya kemarin ya. Kalau kita belinya ya waktu fase akumulasi mungkin dia di bulan Juni. Karena bulan Juni dia sempat naik. Nah, ini ada jeda break. Nah, di sini bisa terjadi fase akumulasinya. Baru dia keluar tanggal 10, tanggal 3, 11, sekarang tanggal 16. Kan dia keluar terus. Berarti dia the best time for buying-nya adalah alert di tanggal 11. Tapi sebelumnya tentu di dalam fase wake off dia mengalami fase akumulasi seperti yang saya jelaskan. Mengapa teorinya selalu saya tambahkan supaya nggak bingung. Maka regen-regen juga, oh ini adalah metode wake off. Jadi pahamlah kenapa dia sekarang mengatakan the best time for buying. Sekarang sudah bergerak alert lagi. Artinya siap akan bergerak naik lah. Oke, sudah alert ketiga sejak fresh ya. Freshnya adalah setelah dia tidak muncul terakhir muncul di tanggal 19 Agustus, dia muncul lagi tanggal 3 Oktober. Berarti ada rentang, mungkin di situ dia koreksi dulu, baru fresh lagi tanggal 3 Oktober, tanggal 11 ada, tanggal 16 ada. Oke, sebaiknya beli kapan? Kalau mau the best price mungkin di bulan Juni, ya gitu. Sekarang kita cek dengan Speedo untuk penutupan tanggal 8 bagaimana SMGR, dia alertnya kan tanggal 16. Kita gunakan analisa ini menggunakan data tanggal 18. Oke, untuk tanggal 18 analisanya apa? Grid. Kesimpulannya apa? Nih repot juga kalau nggak bingung. Kesimpulannya kita menemukan SMGR ini demand-nya lebih besar daripada supply. Iya, itu saja dulu. Kalau kita lihat dengan start SMGR. Untuk daily bagaimana rotasi saham SMGR relatif terhadap komposit, dia sudah naik terus ya Bapak Ibu. Artinya kalau bergerak ke sana ya, kalau nggak paham memang susah. Jadi kalau naik ke atas ini kita sebut dengan dia sudah berada di zona grid relatif terhadap komposit, maka dia outperform. Artinya apa? Demand-nya jauh lebih kuat masuk power price-nya dibandingkan dengan komposit, terus menguat relatif terhadap komposit. Jadi dia outperform ya. Sahamnya bergerak lebih kuat daripada komposit. Kita lihat weekly-nya. Untuk SMGR, weekly-nya, dia bergeraknya memang bagus menurut saya. Karena dulu kalau kita beli, harusnya belinya di sini. Ketika dia berada di zona panik, kita screening berada di zona panik. Harapan kita habis panik terbitlah hope. Sekarang dia berada di SMGR, sudah berada di zona hope. Nah, tahu nggak dia akan naik? Ya kita tidak tahu pasti, tapi dari siklus kemungkinan besar dia akan lanjut ke atas. Kalau dia crossing di sini bisa profit taking. Jadi kan enak tuh kita tahu kira-kira kalau siklusnya respect terhadap komposit, maka dia akan melanjut ke zona grid. Kan enak tahu. Jadi kalau bilang nggak tahu, ya berarti mungkin belum nonton tutorialnya. Kita lihat dengan struktur besar VPM dari SMGR, karena tujuan kita di weekly ini adalah mengecek struktur besarnya, wake off. Kalau kita lihat struktur besarnya, dia memang marking down ya, turun terus. Dan kita lihat di sini ada selling climax. Nah, ini kita belum bisa deteksi apakah the best time for buy, fase A monthly-nya terbentuk atau tidak. Yang pasti Bapak Ibu lihat ini selling climax ditandai dengan apa? Dengan volume yang besar. Nah, itu kan jadi tahu kita bahwa memang dia di sini ada sinyal stopping volume. Ya, kalau memang tidak paham apa itu sinyal stopping volume, tonton tutorialnya. Selling climax, auto reaction, secondary test mungkin ada di candle merah. Kita lihat, semoga dia tidak close lebih bawah. Karena kalau dia close lebih bawah, maka tidak valid lah ini sinyal stopping volumenya. Ini ada sinyal stopping volume. Mudah-mudahan dia naik ke atas. Kalau kita lihat volumenya, memang dia fase ini ya Bapak Ibu. Lihat, ini candle merah. Kalau candle merah dia
secondary test itu volumenya memang harus kecil. Dari mana kita tahu? Dari ilmu Wyckoff ya, ilmu volume price analysis. Hubungan antara price dan volume. Lalu kita lanjut dengan weekly SMGR. Oke, ini untuk membuka tadi monthly, kita lebih jelas lihat apa yang terjadi. Dia marking down, ternyata ini adalah fase redistribusi. Lalu dia selling climax, auto reaction secondary test benar, sini ada stopping volume. Dia sudah ada juga down trust bar, lalu mau di sini juga boleh karena dia sudah membentuk low, high, high, low. Nah, ini higher high. Yang bilang nggak tahu, ya jadi sekarang kita tahu. Kenapa? Dia sudah break upper downtrend. Oke, ini 3 candle ini valid. Valid, karena ilmunya ada. Lihat, volumenya valid. Nah, itu kesimpulannya. Ya, jadi karena dia sudah atas, lalu berikutnya akan kemana? Dari ilmunya kita akan lihat ini adalah low. Kalau ini menjadi high, maka dia akan pullback dulu menjadi high low, baru higher high. Maka patternnya terbentuk ketika dia break the best time for buying atau upper downtrend. Dari teorinya, kalau dia break, dia akan kemana? Dia akan memberikan second chance to buy. Nah, kalau dia bilang nggak tahu, ya dia tahu sekarang. Kemungkinan besar akan memberikan second chance to buy. 80% dia turun, 20% dia naik. Maka kita harus jaga atas, jaga bawah. Dari mana keyakinannya? Begitu dia break, volumenya di atas rata-rata. Kalau sinyalnya mengatakan volume price analysis, volumenya di atas rata-rata, spreadnya wide, close-nya upper side. Nah, dia upper side dan volumenya valid. Oke, jadi memang harus belajar dulu ilmu volume price analysisnya. Sementara trennya sudah uptrend untuk immediate trendnya. Di sini ada akumulasi? Ya ada. Ya mengkonfirmasi. Ini konfirmasinya terjadi akumulasi di sini saat volumenya besar, volumenya naik, price-nya juga naik. Weekly-nya valid ya. Weekly-nya menjadi the best time for buying. Kan kita lihat VPA SMGR. Jadi tanggal 11 minggu lalu, daily-nya yang valid, sekarang weekly-nya yang menjadi valid. Ya, kita sudah terlanjur beli, kita beli di sini, jaga atas, jaga bawah. Lihat, dia 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merah, ininya lebih rendah. Ya. Jadi kalau dia tadi lebih besar, kita kabur. Tapi ternyata dia lebih rendah dari kemarin, tidak apa-apa. Dia pullback dulu, dia naik ke atas, sekarang dia sudah terbentuk nih. Ini low. Kalau di kelas itu saya mengatakan ready to uptrend. Ini low high, ini high low, ini higher high ya. Oke, atau higher high di sini. Haha. Jadi di sini sudah masuk fase D. Dari mana kita tahu? Buku yang mengatakan seperti itu. Ini selling climax, stopping volume, sinyalnya auto rally, secondary test. Sudah fase A terjadi. Ya kan analisanya lengkap kan? Lengkap sekali karena kita sudah ada fase A, ini ada fase B. Ini ada fase C-nya tidak kelihatan. Langsung fase D ya. C-nya nggak kelihatan. Lihat, volumenya nggak kelihatan. Fase C tidak kelihatan. Sinyalnya apa? Sinyalnya high volume down bar after up move. Berarti, karena ada weekly-nya tadi sudah break, maka kita tahu. Nanti jangan bilang tidak tahu. Kita tahu kemungkinan dia turunnya tidak signifikan. Kenapa? Price-nya merah, bearish. Lihat volumenya. Nah, kalaupun dia turun, volumenya harus tetap rendah ya. Kalau volumenya tiba-tiba besar, berbahaya. Karena di sini ada zona demand-nya juga. Kita cek omongan zona demand dari mana? Pakai chart VBP SMGR. Tapi kita evol dulu. Evol SMGR. Supaya apa? Kita tahu swing-nya di mana sih? Tidak kelihatan? Tidak kelihatan di daily. Jadi stop loss-nya mau di mana ini? Apakah bisa dinaikkan? Bisa, tapi di sini stop loss-nya ya. Ya benar. Jadi kalau analisa tidak bicara stop loss, agak beresiko itu. Oke, di sini ya, stop loss-nya di sini dulu. Karena ini gap-nya tidak ada nih, sebenarnya di sini gap-nya tidak ada. Mungkin dia akan turun pullback, naik, begitu dia break lagi, baru stop loss-nya dipasang di watik di bawah swing low. Kita lihat targetnya VBP-nya di mana? VBP weekly SMGR. Karena tadi kita lihat weekly-nya menjadi the best time for buying. Oke. Kita tahu jualan di mana? Tahu. Pakai chart ini. Terus kalau saya tidak pakai chart, ya Bapak Ibu belajar supply and demand lah. Nah, ini kebetulan saya bilang bot chart itu membantu. Nah, di sini adalah zona supply. Kita cari sell mother candle.
Di sini boleh. Kita lihat di sini ada sell mother candle. Ini sell mother candle. Setelah dia keluar merah, dia belum dites gitu. Jadi yang konservatif agresif di sini boleh, konservatif di sini boleh untuk main weekly. Lumayan nih jualnya di 5.000 ya. Berapa? 6.000 sampai 7.000. Jadi jualnya di zona ini kita tahu karena stop loss di bawah, profit taking di atas, maka risk reward rasio bagus. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini dari zona demand. Nah, makanya tool itu membantu. Ya, tool itu membantu. Ini demand zone. Jadi kalau lihat pullback ke bawah, kita buy on weakness di sini. Jadi belinya tahu kapan, stop loss di mana, target jual di mana. Kan itu aja dalam trading kan. Kita tahu beli di risk yang kecil, terus profit taking di yang optimum. Maka itu disebut dengan risk reward ratio. Oke, kita lihat daily-nya. VBP SMGR. Nah, kalau di daily ketahuan kita punya base ya. Ini base. Base, mudah-mudahan nanti di kelas untuk volume price saya bisa bahas ini. Kita sebut dengan drop. Ini kita sebut dengan base. Ini kita sebut dengan drop. Maka dia masuk fase akumulasi, di sini akan tertahan nih. Kenapa? Di sini ada supply. Supply dari mana? Dari base. Drop, base drop, dia akan tes. Maka dia akan turun sedikit karena di sini ada base-nya. Kita tahu ya, di tengah-tengah ini akan ada supply. Baru lanjutnya kita lihat dengan SWG. SWG ini sebenarnya kalau tidak untuk ledakan volume tidak saya pakai. Karena tutorialnya dulu hilang nih. Langsung saja lah ya. Oke, SWG. Apa yang kita cari? Di SWG kita mencari, wow, tidak ada ledakan volume ya. Oh, salah ya. Saya tidak perlu analisa ini karena dia bukan ledakan volume. Oke, langsung saja ke PIFD. Foreign flow SMGR. Jadi, kita langsung aja ke foreign flow-nya. Oke, Bapak Ibu, kalau kita lihat penutupan hari Jumat, foreign flow untuk semen Indonesia, dia ada keluar sedikit ya, setelah kemarin dalam beberapa hari cukup tinggi aktivitas asingnya. Asingnya hari Jumat dia keluar minus 22,58, lalu dalam 5 hari masih tercatat net buy 32,67. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 230,06 dalam 360. Dalam 60 hari ada 360 miliar. Dalam 100 hari ada 148,48 miliar, asingnya tercatat masih net buy. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, asingnya ini memang ada bottoming di akhir Juni. Jadi memang belinya kapan? Harusnya belinya di Juni seperti di alert tadi. Jadi di alert tadi belinya di Juni. Kalau sekarang mau beli masih bisa. Kita tunggu saja dia turun dulu. Selagi dia tidak membentuk new low atau tidak close di 3970, kan ini kalau mau pasang stop loss bisa di sini nih. Ya, dia tunggu turun di S1, S2, S3. Jadi seperti itu. Kesimpulannya apa? Nanti kalau di weekly dia sudah menjadi the best time for buying. Artinya untuk bermain di weekly time frame-nya profitnya targetnya bisa mencapai 6.000 sampai 6.500. Jadi dia akan masuk ke fase berikutnya. Tetapi karena kita lihat dia sudah tinggi, kita doakan saja kalau yang belum punya, berdoa supaya dia turun dulu ke 4430 bisa beli, 4350 bisa beli, atau 4240 bisa beli. Stop lossnya di sini. Pokoknya dia turun ke bawah ini, kita menunggu low. Kita menunggu low, high, high low, higher high, high low, higher high ya. Dia turun ke bawah untuk mendapatkan high low. Nah, struktur ini yang kita baca di fase marking up. Oke, kalau di fase akumulasi tentu berbeda lah ya. Jadi kita tidak tahu mau kemana dia. Tapi kalau di sini kita tunggu fasenya itu. Oke, saham kedua berikutnya adalah Antam. Antam juga tutorialnya sudah ada. Jadi Bapak dan Ibu bisa ke Telegram channelnya atau ke akun YouTube-nya, cari itu tutorial trading plan. Di sini ada Antam. Antam the best time for buying-nya adalah tanggal 16 Agustus. Terus sekarang bagaimana? Mungkin kalau ada alert berarti dia bergerak naik ke atas. Cuman kita lihat strukturnya dia sudah the best time for buying. Tadi kan sudah di sharing ilmunya kalau dia the best time for buying.
berikutnya kita tahu akan kemana. Kalaupun tidak sesuai dengan teori, maka kita sudah pasang stop lossnya, sudah dijelaskan di dalam tutorial trading plan. Jadi Bapak dan Ibu, nonton dulu ya, jadi nonton dulu baru nanti, oh iya paham, jadi supaya paham. Oke, itu Antam ya. Sekarang kita lihat alertnya Antam. Jadi bulan Agustus seperti apa dia? Jadi alert Antam kalau kita lihat di sini belinya itu adalah tanggal 15. Ya, di sini freshnya juga tanggal 15. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dia itu the best time for buying-nya ya kita lihat di bulan Agustus. Tapi kalau kita track back ke belakang, dia sudah ada beberapa bulan yang lalu dia sudah sinyal buy. Mungkin freshnya kita lihat di tanggal bulan 7 lah. Karena kan bulan 5, ini bulan 6 tidak ada, bulan 7. Nah, ini 7, 8, 9, 10 setiap bulan ada, mungkin dia sudah mulai perbedaan pergerakan terhadap fase-fase berikut sebelumnya di Wyckoff. Kita cek dengan Speedo. Speedo Antam. Antam untuk daily dia berada di zona grid. Kita cek dengan Star Antam. Kita cek dulu. Nanti baru kita baca struktur Wyckoff-nya. Dari rotasi saham, saat ini Antam sudah berada di zona grid. Untuk daily berhati-hati, karena kalau udah crossing garis ini, itu kalau dia tampak ke sana, mulai bintangnya berbelok, itu tampaknya fear-nya terdeteksi mulai menguat. Dia tetap masih berada di zona grid, tapi dengan masuknya supply, fear meningkat, dia bisa mengarah ke fear, akhirnya masuk ke fear ya. Begitu. Kalau kita lihat dengan weekly-nya, mungkin harus pakai weekly. Sama seperti Semen Indonesia, kita lihat di weekly. Oh, weekly-nya luar biasa. Weekly-nya ini harusnya kita beli di mana? Belinya di sini. Jadi udah 10 minggu ya, hampir 2 bulan yang lalu harusnya beli. Kita kalau lihat ini belinya di sini. Kenapa di sini belinya? Karena dia berada di habis panik terbilah hope. Jadi memang analisanya tidak bisa seperti analisa konvensional karena kita menggunakan metode relativitas. Antam cukup kuat, sudutnya membesar, dia berada di zona grid, tapi kalau supply masuk dia akan berbelok ke sana, itu saatnya mungkin harus waspada karena ini mainnya di weekly. Kita cek dengan VPA monthly Antam. Oke, struktur Antam. Jadi seperti janji tadi bahwa kalau di weekly itu kita akan membahas struktur, kita cek strukturnya. Kalau lihat struktur di sini ya, ini ya, kalau kita lihat besarnya, maka ini boleh dikatakan fase di sini terjadi akumulasi, fase swing ya, bolak-balik. Trennya begitu-begitu aja sampai kemudian ini menjadi marking up. Setelah pandemik dia menjadi marking up, pendorongnya waktu itu adalah IBC ya, Indonesian Battery Company, dan dengan harga komoditas yang meningkat. Lalu dia dicicil sedikit, mulai ada profit taking, dia angkat ke atas, supply-nya masuk, angkat ke atas supply masuk, sampai kemudian kita punya bottoming untuk di sini, ya dari sini lalu 4 bulan kemudian dia hijau, anggap bottoming ini 1175. Jadi kalau melihat siklus ini, dia jangan sampai close di bawah 1175 karena kalau dia close di bawah 175 berikutnya kita akan ketemu zona demand-nya di bawah, dia akan terkejar ke bawah. Ada sedikit peningkatan volume ya, volumenya berbeda dengan rata-rata tapi masih jauh signifikan. Untuk naik setinggi ini agak berat. Kenapa? Lihat volumenya. Jadi benar saya bilang harus punya ilmu volume price analysis dulu karena jelas volumenya nggak bohong ya. Nanti kita akan ketemu ramping up, plateau, marking down. Ini belum kelihatan. Jadi ini adalah low, ini adalah high. Berikutnya naik atau turun? Berikutnya kita berharap dia turun. Supaya ada apa? Ada high low, baru dia bisa naik. Baru menjadi higher high. Jadi kita bisa tahu, karena ini bottomingnya kuat dengan volume yang support. Kalau dia turun, volumenya harus kecil. Kalau volume besar, kita kabur. Maka begitu ini terbentuk, maka uptrendnya mungkin bisa mencapai 2000-an lah ke atasnya Antam. Silahkan tonton tutorial trading plan-nya, jadi supaya paham. Yang VPA weekly Antam. Mungkin kita bisa menaikkan stop loss ya, mudah-mudahan. Oh, weekly-nya sudah oke juga nih Bapak Ibu ya, dia marking down. Di sini kita lihat marking down strukturnya. Ini adalah selling climax. Jadi, kok bisa tahu? Ya ada ilmunya. Selling climax ini adalah auto rally. Ini adalah secondary test. Oke, lalu dia sign of strength, lalu dia pullback lagi ke bawah untuk membentuk high low. Syaratnya tidak boleh
lebih rendah. Kalau lebih rendah tidak valid. Sekarang dia pullback, baru dia naik lagi ke atas. Berarti sudah jalan nih, ya, sudah jalan dia. Low, high, ini low-nya, ini high low, ini higher high, lalu ini high low lagi, udah higher high. Pattern-nya sudah terbentuk Bapak Ibu. Kita tinggal lihat volumenya bagaimana. Volumenya valid, dia climax fall up, greedy, cukup besar, dan aduh, tapi dia di bawah rata-rata ya. Dia di bawah rata-rata tapi tidak apa-apa. Di sini sebelumnya sudah ada indikasi akumulasi. Jadi kenaikan ini disupport terjadi akumulasi. Volumenya juga dia rata-rata. Yang kita tunggu apa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 minggu candlenya hijau. Dia harus ada pullback dulu. Nah pullback ini pas dia turun kita gunakan untuk BOW. Ya, jadi kalau dia turun Bapak Ibu jangan kaget. Karena sudah tahu bahwa patternnya kalau mau naik dia harus pullback dulu. Harus ada high low-nya. Kita lihat itu strukturnya Bapak Ibu masih di awal-awal fase, maksudnya fase A-nya sudah terbentuk. Ya, fase awalnya selling climax, auto resistance secondary sudah terjadi, itu strukturnya. Sekarang mudah-mudahan dia menjadi akumulasi ya, fase akumulasi, tinggal kita tunggu aja break. Kalau mau weekly yang signifikan saya rasa harus break inilah. Harus break ini. Sekarang kita lihat di daily. Di daily seperti apa? Apakah bisa baca strukturnya? Ya, lebih jelas lagi, Bapak Ibu. Di sini adalah selling climax. Ya, ini PS, primary support, ini selling climax, semacam spring, selling climax, auto resistance, secondary test. Fase A-nya sudah terjadi. Kita lihat fase B-nya, ini the best time for buying. Maka di sini kita ada tutorial trading plan. Ini jangan itulah. Kita sebut aja sebagai the best time for buying. Karena di buku mengatakan begitu. Ya kan? Karena kita tahu naik. Lalu di sini ada sinyal buying climax. Terus katanya kita tahu nggak setelah buying climax akan turun? Tahu karena dia sinyal sell, lalu dia akan turun. Selama dia tidak turun di bawah low, maka aman. Nah, dia nutup gap dulu. Maka kita buy on weakness waktu itu saya di sini. Sekarang dia naik ke atas, sudah terbentuk low, high, high terhadap low, higher high, high terhadap low. Nah, ini harus kalau dia break, dia akan turun lagi. Oke, mudah-mudahan dia turun. Kenapa? Dia berhenti dulu di sini karena dia sekarang sedang berusaha menutup gap. Dia bisa tutup dulu ke atas baru masuk itu, pokoknya dia selesaikan dulu target tutup gap. Oke. Nah, di sini juga aduh, ini kalau di daily-nya tidak terlalu oke, volumenya down pula nih. Kita yang terakhir. Volumenya rendah ya, nggak apa-apa. Kita penentuannya adalah ditentukan oleh break 1640. Kalau dia break, maka stop loss baru bisa dinaikkan di sini. Kalau nggak, stop loss kita masih berada di swing low ini. Belum ya Bapak Ibu, swing low-nya sudah ada, tapi dia belum break. Berarti stop loss-nya belum bisa dinaikkan ke sini. Oke, itu kesimpulannya. Kesimpulannya, kalau terpaksa saya pakai kesimpulan, bahwa the best time for buying-nya sudah. Kalau saya sekarang beli, risk-nya lebih besar mungkin dari reward ya, atau maksudnya rewardnya tidak semenarik kalau Bapak Ibu kemarin belinya di sini. Oke, apakah bisa beli? Ya bisa lah, kan uang masing-masing gitu. Cuman masalahnya resikonya lebih besar daripada Bapak Ibu beli di sini atau buy on weakness di sini. Itu kesimpulannya, jadi jangan sampai nggak tahu kesimpulannya apa ya. Oke, kita lihat dengan VBP Antam. Oke, kalau mau fast trade jualnya di sini Bapak Ibu, karena ini ada disebut dengan sell middle candle, di bawahnya ada supply zone, ya ini supply zone. Kalau dia pullback, ya stop loss biarkan aja di sini karena di sini masih ada demand. Mungkin ada orang yang akan buy on weakness ke sini. Selama tidak swing low, maka dia masih bisa naik lagi ke atas. Ya, mungkin dia pullbacknya mainnya di weekly. Kita lihat VBP weekly. Antam. Nah, di sini baru kelihatan target kita jualannya di mana. Ini kan ada zona supply. Kita tahu mau jual di mana ya. Itu yang penting. Kan sama-sama kita lihat. Ini jelas sekali. Lalu di antara ini kita cari mana sell mother candle-nya. Kalau yang paling tinggi ya ini. Ya, bisa mau jual di sini boleh. Tapi kalau mau yang di bawah merah, ini yang pertama. Jadi jual di sini boleh. Boleh di mana aja. Yang penting di zona ini karena zonanya zona nyangkut. Orang-orang banyak yang nyangkut.
Tapi kalau mau jual lagi di atas boleh. Jadi jual di sini boleh, jual 50% aja. Sisanya let profit run. Oke, ini naik, naik, naik. Ini tarik garis. Pullbacknya mungkin ke sini. Baru naik lagi. Supaya ada low, ada high low, ada air high. Ini kita sebut dengan resistance become support. Oke, kita berikutnya kita lanjut aja dengan foreign flow, PIF, Antam. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Antam penutupan tanggal 18 Oktober. Bapak Ibu bisa lihat di sini tidak ada korelasi. Jadi sahamnya mau naik turun, asingnya nggak kemana-mana. Lalu di akhir Agustus, pertengahan Agustus, asingnya guyur ya dalam kuat sekali. Ini ada satu hari dia jual, mungkin switching, lalu dia turun ke bawah. Nah sekarang sahamnya naik, asingnya juga ada delay sedikit naik. Hari Jumat tanggal 18 Oktober asingnya net sales sebesar minus 5,32 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net sales minus 6,25 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 282,64 miliar. Dalam 60 hari tercatat asingnya besar sekali ini net sales minus 548,9 miliar. Dalam 1 hari asingnya tercatat minus 689 miliar. Jadi memang di akhir Agustus ini ada net sales yang sangat besar. Sisanya di sini asingnya mengecil saja. Oke, kita lanjut dengan saham lainnya. Kalau nggak salah Energi Mega Persada. BRMS dulu ya Bapak Ibu. Alert BRMS. BRMS kita lihat harusnya belinya kapan? Harusnya belinya tanggal 16 Agustus. Jadi kalau beli sekarang, mohon maaf sudah naik ya. Terus apa gunanya ada alert? Alert gunanya untuk reminder Bapak dan Ibu kalau punya stop loss dinaikkan. Kalau tidak punya stop loss, pasanglah stop loss. Jadi tidak ada excuse. Jadi belinya kapan? Ketika bulan 5, bulan 6 tidak ada, bulan 7 tidak ada, lalu bulan 8 ada. Nah ini first alert mulai buy on weakness, jaga-jaga atas jaga bawah. Nah begitu alert kedua, baru kita mulai agresif beli dan alertnya terus-terus nggak henti sampai sekarang. Oke ya itu BRMS-nya. Jadi kalau sekarang sudah ketinggian. Risknya lebih besar, rewardnya lebih kecil dibandingkan ketika belinya di bulan Agustus. Sekarang kita cek dengan Speedo. Itu saya ulang-ulang gitu ya Bapak Ibu. Karena alertnya orang cuma lihat setengah. Alertnya sekarang dia berada di extreme grid. Karena sudah ekstrim besok bisa turun. Karena memancing supply untuk masuk. Kita cek dengan Star BRMS. Untuk rotasinya dia berada di zona grid. Bapak Ibu ini lebih kuat ini ya. Dia mengarah ke kanan. Artinya relatif dia outperform terhadap composite. BRMS dalam minggu ini, dalam hari kemarin. Kita lihat minggunya Westar BRMS. Wow, sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan lebih dia bergerak menguat. Belinya kapan? Ketika berada di sini ya. Sekarang apa gunanya alert? Untuk menaikkan dan menganalisa stop loss-nya. Trailing stop loss. Sekarang kita lihat VPA monthly BRMS. Waduh. Resikonya tinggi kalau dia dekat-dekat zona demand ya Bapak Ibu, zona supply. Sekarang dia sudah naik. Jadi kita tarik aja garis di sini dia sudah break. Kalau dia mau naik ke atas dia harus pullback dulu baru naik ya. Ini 1 candle, 2 candle. Kalau di dalam weekly-nya sudah lumayan besar, volumenya juga besar. Dia juga sudah ekstrim. Weekly-nya ekstrim nggak ya? Weekly-nya apa? Wah, weekly-nya juga ekstrimnya Bapak Ibu. Kalau mau beli saya tidak sarankan ini. Bisa nyangkut di atas ini kalau beli ini. Cuman bagi yang sudah punya beli di bulan Agustus, ya stop loss-nya dinaikkan. Kita lihat VBP monthly untuk BRMS. Saya mau lihat supply weekly-nya benar nggak ada di situ. Oh, nggak kelihatannya. Ini ada supply nih. Nggak kelihatan. Saya sudah masuk sedikit. Kita cek dengan VPA weekly BRMS. Kalau weekly, iya. Sudah naik dia Bapak Ibu. Harusnya belinya dia di sini bottomingnya. Set, sekarang sudah naik ke atas.
Ya, sudah naik tinggi ya. Jadi kalau kita lihat dia bisa turun ke sini karena ini rally, base rally. Kalau dia turun kita nggak perlu kaget di sini. Trailing stop loss saja lah. Saya tidak sarankan untuk membeli BRMS kalau dari chart ini ya. Sinyalnya Evoturus bullish sign, memang kelihatannya naik dan volumenya ada berubah. Bagi yang baru punya lebih bagus cari saham-saham yang risknya lebih kecil. Tapi bagi yang punya jangan gatal tangannya, stop lossnya aja di trailing. Kalau suruh beli sudah naik tinggi lah. Harusnya belinya di 140. Oke, sekarang kita lihat dengan VPA BRMS. Struktur wyckoff nya nggak kelihatan ideal kalau di time frame lebih kecil. Nah, ini dia ya, Bapak Ibu. Daily belinya kapan? Ya belinya di sini. Nah, di sini ada di sini katanya di situ yang freshnya itu bulan Agustus beli baru dia naik di sini. Trend following ya di sinilah. Nah, ini trend following ketika volumenya berubah. Oke, jelas ya dari chartnya bisa baca atau enggak. Kita lihat volumenya memang terjadi perubahan. Artinya apa? Let profit run. Stop lossnya di mana? Stop lossnya ini ada warna merah di swing low ini. Naik ke atas, stop lossnya dinaikkan karena dia break. Kita cari swing low boleh di sini, boleh di sini. Tergantung style masing-masing. Kalau agresif tentu kita lihat warna merahnya ini. Kalau nge-swing low, dia tentu lihat di sini. Boleh. Yang penting sudah profit saja. Kalau beli di bulan Agustus pasti sudah profit. Kita lihat dengan VBP Weekly BRMS. Kita lihat supply and demand-nya. Oh ya, belum selesai. Strukturnya bagaimana? Ini adalah fase akumulasi. Strukturnya ini adalah fase marking up. Kita menunggu selling climax. Untuk selling climax, buying climax ya. Jadi berikutnya kita tunggu kalau ada sinyal namanya BC. Ada BC, auto rally, secondary test. Nah, situ adalah change of character. Jadi kita tahu kapan dia akan berubah dengan change of character. VWP sekarang nggak kelihatan Bapak Ibu karena di weekly-nya dia sekarang menjadi lebih tinggi, supply-nya nggak kelihatan di sana ya. Apalagi daily nih. VBP BRMS tidak kelihatan juga. Kalau dia tidak kelihatan apa yang dilakukan? Let profit run. Kita cuma kelihatan di sini ada supply demand zone. Ini dia. Di atasnya nggak kelihatan. Kalau dia pun turun akan tertahan di sini. Jadi stop loss-nya aja dijaga. Ya. Lalu kita lihat foreign flow, PIF BRMS. Berikut ini chart foreign flow untuk BRMS. Bapak dan Ibu bisa lihat waktu fase akumulasi asingnya juga belum ikutan. Lalu mulai pertengahan September asingnya mulai masuk, merangkak naik. So ada pullback sedikit, asingnya keluar, baru sekarang naik besar. Tetapi hari Jumat kemarin tanggal 18 Oktober asingnya net sell sebesar minus 5,73. Dalam 5 hari asingnya net buy sebesar 168,23 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net buy 291,669 miliar. Dalam 60 hari asingnya tercatat net buy 342,44 miliar. Dalam 1 hari asingnya tercatat 346,42 miliar. Jadi masih naik terus ya karena memang sejak pertengahan September asingnya akumulasi besar. Apalagi pas alert kemarin asingnya besar ini. Oke, ini adalah chart untuk weekly ya Bapak Ibu. Kalau lihat di weekly-nya dia resultante maksimum masih searah tapi pelan-pelan jarak bintangnya memendek ini. Artinya supply-nya memang mulai masuk, fear-nya mulai masuk, dia menahan kenaikannya. Tapi kita lihat sudutnya masih besar, biasanya dia akan berbelok mengarah ke sana kalau supply-nya menguat. Oke, itu artinya memang benar-benar kita harus cek dulu di price volume-nya apakah trailing stop loss-nya harus segera dinaikkan atau tidak. Kita cek dulu strukturnya di monthly ENRG. Jadi Bapak Ibu supaya paham, memang harus sambil saya ketikkan, Bapak Ibu harus sambil mengerjakan juga, diikutin saja. Oke, ini turun, marking down. Jadi dia mentok di 50 ya Bapak Ibu, low high, high low, high high. Dia sudah ada uptrend ke atas, lalu trend turun dulu. Sekarang dia coba naik lagi, mudah-mudahan dia bisa naik ke atas. Sekarang kalau kita lihat di monthly-nya ini memang volumenya besar, tapi kita kan belum akhir bulannya, masih tanggal 18. Oke, kita tahu dia berada di bottoming, baru mau naik, Bapak Ibu. Karena di 50 kita tidak bisa analisa, karena volumenya itu mentok-mentok ya. Nggak bergerak kuat. Sekarang kita lihat VPA Weekly ENRG. Paling enak memang chartnya di weekly.
Oke, ini kalau kita sejak bergerak dari 50, dia naik ke atas disebut dengan marking up. Ini kita disebut dengan distribusi berapa minggu. Ini ada gap ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu nih sudah tutup atau belum. Mungkin masih ada celah. Kalau ada celah, target jualnya adalah gap tersebut. Ini disebut dengan sell mother candle. Jadi jualannya sampai 380 sampai 400 ini kita lihat. Ini adalah kalau kita percaya tidak percaya, ini adalah marking down. Kenapa? Dia selalu membentuk new low. Lalu setelah itu dia baru bottoming. Bottoming. Bagaimana kita tahu bottoming? Dia tidak break di bawah 159. Ini adalah low-nya. Ini adalah high-nya. Ini adalah high low. Sekarang dia sudah bentuk high-high. Lalu dia pullback ke bawah high low. Selagi dia tidak close di bawah ini, mudah-mudahan dia naik ke atas membentuk high-high. Kalau itu sudah terjadi, maka trend downtrend ini kita tahu dia patah. Berikutnya, ke depan kita tahu nggak mau kemana? Kita tahu dia akan naik ke atas. Dari mana itu? Price discount everything ya. Dan kita lihat volumenya memang ada perubahan walaupun dia ada churn karena ada supply orang nyangkut di sini yang masuk ya. Dalam 2 minggu dia supply-nya masuk. Lumayan meningkat dalam 2 minggu ya. Ini volumenya meningkat sedikit. Maka kita harus turun ke daily VPA ENRG. Strukturnya seperti apa? Cycle-nya. Oke, kalau di daily kita lihat kita punya bottoming, ini disebut dengan stop loss hunter. Nah, ini susah nih kalau kita menghindari ini susah. Biasanya kalau udah selesai stop loss hunter, kita akan naik kencang. Ini saya ajarkan di dalam workshop ya. Lalu dia turun, dia break, low, high. Ya, ini adalah low-nya. Ini dia naik ke atas, ini menjadi high. Lalu dia pullback ke bawah menjadi high low. Baru sekarang dia menjadi higher high. Sini sempat terjadi sideways dulu. Karena apa? Dia tidak signifikan saat dia sideways. Baru signifikan ketika dia break new high. Ini high low, dia pullback ke bawah. Adalah high low. Mudah-mudahan dia break ke atas. Dia break di 254 untuk melanjutkan supaya strukturnya ada. Kalau dia belum terjadi, stop loss-nya yang agresif pasang di sini. Jadi nggak usah diperdebatkan tentang stop loss. Itu wajib. Kita lihat VBP Weekly ENRG. Di atas juga ada tapi tidak terlalu kelihatan ya Bapak Ibu. Ini dia sudah patah sendiri nih. Kalau dia jebol ke bawah, jadi kita punya demand yang kuat di bawah ini. Ini sudah dites dengan berada di sini. Gak kelihatan di atasnya, jadi targetnya untuk yang agresif, targetnya kesimpulannya di sini. Kesimpulannya dia sudah membentuk pattern high. Kemana arahnya? Mudah-mudahan ke atas. Targetnya jual di sini 50%. Target yang tertingginya di sini saja, 400-an, karena di sini kita punya gap. Antara dua ini, kalau di antara range ini kita sell on strength lah. Kita lihat dengan VBP ENRG. Oh iya, jadi kalau yang agresif stop lossnya swing low ini ya Bapak Ibu ya, karena dia ada demand zone. Kalau dia close bawah, kita exit. Jadi kita tahu apa yang kita lakukan. Kalau naik ke atas, let profit run, tambahkan di stop lossnya di trailing. Kita lihat foreign flow. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk energi mega persada. Bapak Ibu bisa lihat di sini sempat terjadi distribusi asing yang besar. Ditandai dengan ini. Biasanya ini switching ya, kalau bentuk-bentuk begini. Tapi nggak tahu juga. Lalu volatilitas sahamnya tinggi sekali. Lihat, dia net sell, lalu ada satu hari buy sangat besar. Sell lagi besar, buy besar, sell besar gitu. Ini net buy-nya naik, sell-nya juga naik. Ini jadi volatile sekali. Hari Jumat kemarin tanggal 18 Oktober aslinya net sell sebesar minus 3,85 miliar. Dalam 5 hari masih tersisa net buy 0,9 miliar. Dalam 20 hari tercatat net sell sebesar minus 5,61 miliar. Dalam 60 hari ada tercatat net sell minus 16,02 miliar. Dalam 1 hari tercatat net sell minus 36,25 miliar. Jadi itu dia untuk foreign flow. Setelah foreign flow untuk energi mega persada, kita lanjutkan saham berikutnya yaitu BBYB. Kita cari dengan alert BBYB. Alert BBYB Bapak Ibu, dia alertnya muncul untuk Bank Neo ini sejak dia masuk kembali ke Kompas 100. Kita cek dengan Speedo Bank Neo BBYB. Dari speedometer kelihatan dia berada di zona grid, artinya demand-nya sudah lebih besar daripada supply, masih bisa naik terus sesuai dengan hukum Wyckoff. Kita cek dengan Star BBYB. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu. Kalau BBYB ini, Bapak Ibu lihat, dia bergerak
dari fear, sekarang jatuh ke zona panik, dia sudah masuk ke garis segitiga ini. Nah, dia mulai mengarah ke hope. Kalau bentuk seperti ini, kita sebut sebagai habislah panik, terbitlah hope. Nah, ini posisi terbaik kita beli relative to composite pada saat kemarin posisi composite-nya ditutup minus 0,32 ya. Jadi dia tetap menguat, terjadi akselerasi signifikan, dia bergerak dari zona panik menuju hope. Mudah-mudahan masih bisa terus siklusnya. Nah, naik ke atas nanti kalau untuk daily bisa jualan di sini ya, begitu dia crossing. Oke, jadi ini belinya di sini. Jangan tunggu dia berada di zona grid, Bapak Ibu. Sekarang kita lihat di chartnya ya. Benar nggak dia bisa beli? Sekarang kita lihat dengan VPA, monthly, BBYB. Weekly-nya Bapak Ibu silakan lakukan sendiri. Nah, ini siklus BBYB. Dia sudah mengalami siklus akumulasi. Wake up-nya sudah lengkap. Marking up. Ini distribusi. Turun ke bawah dia adalah marking down. Lalu dia balik lagi ke akumulasi. Siklusnya sudah ya, itu hanya itu yang bisa kita lihat di struktur besarnya. Wake up-nya sudah ada. Biasanya dia sulit untuk sampai ke atas ini 2600, 2700. Saya sudah jelasin di dalam workshop, ada beberapa kali penjelasannya. Nanti waktunya nggak cukup pula. VPA weekly BBYB Bank Neo. Kalau di Bank Neo ini kita lihat di chart weekly, maka kita kedeteksi ini adalah fase distribusi. Ini marking down. Ini adalah selling climax. Nah, ini dia siklus kecil. Akumulasi, marking up, distribusi, marking down. Nah, sekarang akumulasi lagi. Karena dia main di siklus kecil, maka kita tarik garis atas ini. Kalau sementara ini kita main di situ-situ dulu lah. Kenapa? Karena kita belum menemukan volume yang signifikan. Nanti kalau Bapak Ibu menemukan volume yang seperti ini, baru kita bisa percaya dia akan jebol. Kalau enggak, susah. Karena prinsip kita price discount everything, volume validate. Lihat volumenya. Dia ada ramping up, ya volumenya ini harus ada besar dulu. Kalau enggak, dia enggak akan kemana-mana nih sahamnya. Akan di situ-situ terus. Jadi kita bisa beli misalnya di 280, jual di 500, gitu-gitu aja dulu. Sekarang kita lihat VPA BBYB. Ya, ini tergambar di daily ya Bapak Ibu. Jadi volumenya tadi karena di weekly-nya belum signifikan, kita bisa beli di bawah. Di bawah 230 kita beli zona bawah ini demand zone, jual di atas 330 atau 320 karena dia masih begini-begini aja sampai ada volume yang sangat besar dan series ya, beruntun lah, dan terdeteksi di weekly. Kalau kita lanjutkan, kita lihat VBP weekly BBYB, ini harusnya pakai chart SWG, tapi silakanlah Bapak Ibu lakukan sendiri. Dan target jual, jadi kalau target kita untuk nge-swing di sini aja Bapak Ibu. Yang ini tinggi ini, tarik garisnya semana, kita beli demand zone, jual di sini. Tapi kalau ini jebol, jual 50% ya. Selalu jual 50% kalau masih target awal. Nah, sisanya jual di mana? Setinggi-tingginya ini dulu. Karena candle ini kita sebut dengan sell mother candle. Karena dia candle spreadnya besar dan dia setelah muncul kita belum menemukan di tes. Nanti dia akan dites sekali lagi untuk exit. Lumayan nih. Beli di 250, jualnya 1400 kan risk reward ratio-nya lumayan. Sekarang kita lihat dengan VBP BBYB. Ya, ini nge-swing aja ya. Cocoknya tadi nge-swing, kita beli di zona supply di bawah. Ini ada supply, demand, di bawah demand, di atas ada supply zone ini. Jadi nge-swing kalau naik ke sini jual dulu, ke bawah beli lagi. Sampai ada volume yang signifikan. Kita lihat dengan foreign flow, Bank Neo. Kecil aja kalau nggak salah nih. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Neo. Tidak terlalu signifikan Bapak Ibu. Untuk saham Bank Neo terjadi fluktualitas ya, sangat fluktuasi dia di mulai awal-awal Agustus sampai di akhir September lah ya. Setelah itu di Oktober dia melandai, tidak terlalu signifikan. Hari
penutupan hari Jumat tanggal 18 Oktober, dia net buy sedikit 0,83 miliar. Dalam 5 hari masih tercatat net sell minus 0,61 miliar. Dalam 20 hari asing tercatat net sell 13,9 miliar. Dalam 60 hari asing tercatat net sell minus 6,52 miliar. Dalam 1 hari asingnya tercatat net sell minus 5,71. Artinya memang asingnya tidak kemana-mana, tidak dominan juga di saham BBYB atau Bank Neocommerce. Ini mungkin lokalnya ya. Oke Bapak Ibu, saya rasa cukup itu untuk weekly stock analysis. Terima kasih yang sudah memberikan vote-nya, baik yang bisa dianalisa atau tidak. Bagi yang tidak dianalisa, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri, ilmunya sudah saya sharing. Sekali lagi, kalau menonton video ini seperti orang berenang ya Bapak Ibu. Kalau belajar berenang itu tidak bisa tidak harus ceplung. Harus gayanya harus dipraktekkan di kolam berenang. Kalau cuma nonton teori, nanti dia malah tidak bisa dikuasai. Jadi memang tidak ada cara lain selain practice make perfect. Itu saja, semoga bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube-nya. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.